Pengen punya Harley Davidson tapi duitnya nggak cukup? Nah, motoris bisa lihat nih, motor KW Benda V252C. Penasaran? Tonton terus video YouTube ini teman-teman ya. Ya, halo motoris. Kali ini gue Yuka lagi sama sebuah motor namanya KW Benda V252C, teman-teman. Jadi motor ini punya desain yang kita sebut sport cruiser ya. Ya, mirip-mirip kayak Honda Rebel atau bahkan Harley Davidson Sportster, teman-teman. Makanya motor ini kayak cocok deh kalau kita sebut sebagai baby Sportster. Kenapa? Kalau penasaran nih, gue bakal jelasin detail-detail yang ada di KW Benda V252C ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, KW Benda V252C ini punya desain sport cruiser. Jadi motor ini ciri khasnya itu punya footstep pijakan yang ke depan, kemudian riding position yang nyantai, dan tinggi jok yang sangat-sangat rendah, teman-teman. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya, kalau misalkan bagian depannya itu dia mengusung konsep retro modern dengan headlamp bulat, kemudian lampu sen juga bulat, teman-teman, dan seperti ciri khasnya sport cruiser punya kaki-kaki yang sangat-sangat gambot ya, teman-teman ya. Kalau bisa kita lihat dari depan, teman-teman ya, nih seperti bagian headlampnya ini berbentuk bulat, teman-teman, dan dia menggunakan lampu proyektor LED untuk sebagai lampu utama ya, teman-teman, atau lampu dekat ya. Nah, sedangkan lampu jauhnya dia menggunakan dual reflektor. Nah, sedangkan ini di bagian lingkaran ini terdapat sebuah lampu DRL ya, dengan ada aksen benda di tengah-tengahnya ini nih, di bagian pinggir tengah-tengahnya. Lucu ya. Kemudian untuk housing headlampnya juga dia agak ke bawah gitu ya. Jadi kayak mengesankan motor ini layaknya sebagai sebuah sport cruiser yang gahar gitu, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian tengah ke bawah ya, seperti halnya sport cruiser, motor ini memiliki tangki berukuran 15 liter, teman-teman ya. Dan ini sangat-sangat besar dengan desain ala teardrop. Kemudian mesinnya menjadi sebuah daya tarik utama. Ini adalah mesin Fitwin 250 cc. Dan kalau misalkan motoris bisa lihat nih, dimensinya itu penuh banget ya. Penuh banget, mengisi ruang-ruang kosong di bagian rangka dan bagian tangki gitu kan. Kemudian di bagian depannya juga terdapat radiator yang posisinya itu vertikal, teman-teman, dengan ada cover plastik di sini. Jadi ruang yang terisi itu sangat-sangat penuh banget ya. Dan seperti Harley Davidson Sportster, jadi memang desainnya kekar banget mesinnya. Kemudian dan dia ini juga memiliki penggerak utama menggunakan fan belt atau menggunakan sabuk, teman-teman. Jadi seperti motor Matic dan seperti HD Sportster juga ya, dia menggunakan fan belt, teman-teman, gitu. Nah, kelebihannya pakai fan belt ini, teman-teman, jadi tenaga yang disalurkan ke roda belakang itu dia lebih halus ketika pergantian gigi. Namun ada kekurangan juga, yaitu kalau misalkan kita kurang merawat fan belt ini, dia akan berisik ketika di jalan, teman-teman. Makanya kalau kalian memiliki motor ini disarankan juga memiliki namanya belt dressing atau pelumas untuk fan belt. Gitu dia, teman-teman. Kemudian di bagian kokpitnya dia menggunakan stang yang sangat lebar ya, teman-teman ya. Ini lebar banget stangnya. Kemudian speedometernya ada di bagian agak ke belakang, dan dia berbentuk bulat nih dengan layar LCD berwarnakan hitam ya. Dan sekarang kita bahas soal speedometer atau panel instrumennya, teman-teman. Dia berbentuk bulat ya, seperti motor sport retro modern ya, dengan layar LCD. Namun kekurangannya adalah dia menggunakan background warna hitam dan instrumen utama dia warna putih. Jadi kalau teman-teman membawa kendaraan ini di siang hari, panel instrumen itu agak kelihatan dibilangnya tuh buram gitu kali ya. Namun kalau di malam hari pasti bakal kelihatan banget, teman-teman. Dan isinya apa aja ini banyak banget, lengkap ya. Ada tachometer, ada odometer, kemudian ada penunjuk jam, lalu ada indikator bensin, ada penunjuk transmisi juga. Kemudian ada indikator ABS, check engine, traction control, dan speedometer. Dan yang uniknya lagi, teman-teman, kalau di speedometer ini pengaturannya ini tidak menggunakan tombol fisik, tapi menggunakan touchscreen, teman-teman. Nih, tuh dia menggunakan touchscreen ya. Jadi ibarat seperti seperti handphone pada umumnya ya, teman-teman ya. Gitu. Dan di sini udah digital, udah full digital, dan menampilkan segala informasi dari odometer,
tachometer, kemudian informasi soal ABS, TCS, jam, dan lain-lain teman-teman. Oke, yang selanjutnya nih teman-teman, bagian kokpit ini dia memiliki stang yang model tuh fat bar, kayak lebar banget ya teman-teman ya. Kemudian di bagian saklarnya sebelah sini dia ada engine stop, kemudian ada tombol starter. Lalu di sebelah kirinya dia ada tombol klakson, suaranya juga lucu banget nih untuk sebuah cruiser 250 cc ya nih. Tuh, nggak terlalu kencang tapi cukup lah. Kemudian dia ada lampu sen ya, dan ada lampu hazard di sini. Lalu ada lampu jauh dan lampu dekat, dan di sini nih teman-teman nih dia ada tombol pengatur untuk traction control nih, jadi bisa dimatikan dan bisa dinyalakan nih. Kalau ini tandanya nih traction controlnya dia nyala nih. Kemudian kita pindah ke bagian tangkinya ya. Tangkinya ini berukuran sekitar 15 liter teman-teman, dengan bentuknya ini kalau misalnya kita bilang tuh seperti tetesan mata air atau teardrop ya. Dia memiliki dimensi yang sangat-sangat besar dengan detail-detailnya Kiwi Benda di sini teman-teman, dan di sini ada cover plastik dan ada logo Kiwi Benda ya teman-teman. Dan yang menjadi daya tarik utama di Kiwi Benda V252C ini adalah tentu saja mesinnya motoris. Jadi mesin ini bertipe V-twin ya teman-teman ya, V-twin 2 silinder 249 cc 4 tak, SOHC 8 katup, injeksi berpendingin cairan teman-teman. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 26 horsepower pada 9000 rpm dan torsi maksimal 25 Nm pada 5500 rpm. Satu hal yang menjadi kelebihan dari motor bertipe sport cruiser adalah riding positionnya yang unik ya, yang nyantai juga teman-teman, seperti di Kiwi Benda V252C ini. Nih gua kasih lihat nih. Buat kalian yang tingginya pendek seperti gue nih, misalkan 150 atau 165 cm, ini pasti nggak akan menemukan kesulitan ketika menapak kaki nih teman-teman. Jadi nih kaki gue napak dua-duanya teman-teman, aman ya. Namun kekurangannya adalah kalau misalkan, mohon maaf ya, tangan kalian kurang panjang, jadi berasanya tuh agak nunduk ya, seperti di Kiwi Benda V252C ini. Kalau posisi kaki sih nyaman banget ya, nyaman banget, khas cruiser, kakinya ke depan teman-teman. Kemudian joknya juga rendah, ini tinggi joknya itu cuma 690 mm. Namun, nah ini dia nih yang mungkin menjadi sebuah catatan ya untuk Kiwi Benda V252C ini adalah posisi setang nih. Kalau buat gue pribadi ini agak terlalu ke depan gitu ya. Jadi kalau misalkan gue bawa motor, dia tuh malah posisinya kayak motor sport ya. Jadi dia lebih menunduk gini nih, bisa dilihat nih. Jadi dia lebih menunduk gini, kemudian rasa feel-nya malah nggak jadi kayak cruiser tapi kayak motor sport malah teman-teman. Kalau saran gue sih mungkin bisa ditambahkan racer lagi ke belakang gini, jadi posisinya bisa lebih begini teman-teman ya. Nah, ciri khas motor sport cruiser yang lain adalah joknya teman-teman. Meskipun joknya ini modelnya tandem ya, alias joknya nyatu gitu, kalau untuk pengendara ini cukup nyaman dengan lekukannya, dengan ada lumbar seat di sebelah sini. Tapi buat kalian yang ingin membawa pacar atau pasangan di jok belakang, kayaknya mesti pikir dua kali. Karena apa? Ini jok pembonceng kecil banget teman-teman. Ini ya gimana ya, mungkin jok ini jok pemboncengnya cuma sekedar ada aja. Karena gue pernah mencoba untuk ngeboncengin orang di sini, ngeboncengin pasangan gue. Ini lumayan apa ya, lumayan kurang nyaman lah kata dia gitu. Jadi saran gue untuk teman-teman yang membeli motor ini disarankan untuk solo riding aja gitu, untuk riding sendirian aja ya teman-teman ya. Nah, di bagian bodi belakang terdapat sebuah stop lamp yang menyatu dengan spatbor belakang teman-teman, dan stop lamp ini sudah menggunakan lampu LED. Di bawahnya terdapat dudukan untuk plat nomor dan juga lampu sen yang terpasang di bracket tersebut. Untuk bagian kaki-kakinya teman-teman ini cukup unik. Kenapa? Karena dia menggunakan ban berukuran yang belang ya, alias beda mau depan mau belakang nih teman-teman. Kita lihat yang depan dulu. Yang depan dulu ini menggunakan ban berukuran 120/80 ring 16 dengan ram cakram dan kaliper radial 4 pison teman-teman. Dan ada juga suspensi upside down teman-teman yang tebal banget dan menjamin kenyamanan ketika berkendara. Lalu kita pindah ke belakang teman-teman. Di belakang dia menggunakan shock breaker ganda yang tipe preload dan bisa diatur untuk kenyamanannya. Ukuran bannya juga beda dibanding yang depan ya. Belakang dia menggunakan ban berukuran 160/60 ring 15. Jadi kalau di depan ring 16, di belakang ring
15 teman-teman. Dan buat bannya mungkin agak-agak sulit ya nyarinya teman-teman ya. Dan kalau rem cakram belakang dia menggunakan 2 piston teman-teman. Nah, karena motor ini memiliki konfigurasi mesin V-twin 250 cc teman-teman, maka suaranya tuh pasti lebih sangar teman-teman dibanding motor-motor 2 silinder kebanyakan. Kalau nggak percaya nih, gue nyalakan ya. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin kalau dalam kondisi knalpot standar dia nggak terlalu garang suaranya ya, memang masih sopan di telinga. Tapi kalau misalkan teman-teman langsung ganti full system motor ini, knalpot motor ini sorry, suaranya pasti bakal lebih yahut, lebih mantep teman-teman. Keren ya. Nah, motor ini sempat gue bawa camping teman-teman di hari weekend yang lalu ya teman-teman ya. Impresi gue ketika mencoba motor ini dalam jarak jauh alias keluar kota, ini lumayan enak di bagian kaki, cuman kembali lagi di bagian tangan itu dia gue agak pegel ya, ngerasain agak pegel karena yang tadi gue jelaskan dia posisi stangnya emang agak nunduk banget ya. Kemudian untuk tenaganya ngisi banget. Nah, yang bikin gue amazed adalah konsumsi bensin dari motor ini teman-teman. Kemarin pas gue bawa camping itu dia gue rasa nggak terlalu boros untuk motor sekelas 2 silinder V-twin ya. Dan pabrikan ngeklaim sendiri kalau konsumsi bensinnya itu sekitar 30 sampai 31 km per liter teman-teman. Angka yang lumayan irit untuk motor 250 cc V-twin ya. Kemudian untuk impresi shockbreakernya, motor ini gue bisa bilang lumayan empuk ya, baik di bagian depan atau bagian belakang. Cuman teman-teman, karena ini motor cruiser, jadi belakangnya itu rendah, gue merasakan sempat beberapa kali itu agak apa ya, jeduk-jeduk gitu ya. Mungkin karena bagian ban belakang dan bagian spakbor itu kena gegara melewati jalan rusak atau polisi tidur teman-teman gitu. Tapi motor ini juga nggak lepas dari minus atau kekurangan teman-teman yang tadi gua jelasin ya. Posisi stangnya itu memang dia agak mundur, jadi kalau misalkan kita lama-lama kelamaan bawa motor ini terasa kayak naik motor sport malah. Kemudian nilai minus yang buat gua rasa adalah spionnya teman-teman. Kenapa spionnya harus bar N nih? Karena kalau gua personal gua kurang suka dengan spion bar N. Ini agak kurang kurang daya pandang ke belakang. Mungkin kalau misalkan teman-teman beli motor ini bisa diganti spion yang di sini nih, itu juga bisa teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, gue sudah ngebahas motor sport cruiser Kiwi Benda V252C teman-teman. Kesimpulannya, dengan motor seharga sekitar 74 sampai 75 jutaan, buat kalian yang pengen motor dengan gaya Harley Davidson Sportster tapi memiliki kantong pelajar alias budget yang mepet, kayaknya motor ini cocok jadi pilihan teman-teman. Kenapa? Jelas pertama kelebihannya adalah memiliki mesin 250 cc V-twin ya. Jadi buat kalian yang mungkin sedang mencari motor sport cruiser dengan harga terjangkau, ini bisa jadi pilihan teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan pemberitahuan, dan kalian juga bisa sukai video ini dan tinggalkan komentar di kolom di bawah teman-teman. Dan tetap stay tune, besok kita bakal tes motor apa lagi ya. Pokoknya tetap tunggu aja teman-teman ya. Dadah, thank you teman-teman. See you. Ciao.